kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan, penyertaan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dan hidup kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menjadi perenungan bagi kita diambil dari 1 Samuel 26 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir, sehingga tindakan kita tidak gegabah. Dan di dalam berpikir tersebut juga, mari minta hikmat dari Tuhan melalui doa, supaya Dia yang menuntun kita untuk mengambil suatu tindakan yang benar. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah yang dilakukan Daud ketika dia berhadapan dengan Saul yang terus berusaha untuk membunuh dia. Kemanapun Daud, Saul mengejar, dan berbagai cara ia lakukan untuk membunuh Daud. Oleh karena kebencian hatinya kepada Daud, di mana Saul merasa tersaingi oleh Daud, dan Saul tidak terima Daud diurapi menjadi raja. Begitu kerasnya usaha Saul untuk menghancurkan, bahkan hendak membunuh Daud. Ternyata justru Daudlah yang selalu punya kesempatan besar untuk membunuh Saul. Kesempatan pertama ketika Daud berada di gurun En-Gedi. Dan yang kedua, dalam teks renungan hari ini, ketika Daud di bukit Akhila. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun beroleh kesempatan terbuka bagi Daud untuk membunuh Saul, dan orang-orang bersama Daud juga mengatakan, inilah kesempatan bagi kita untuk membunuh Saul, sehingga Daud aman sebagai seorang raja. Tetapi Daud tidak melakukannya. Sebaliknya, Daud mengizinkan hatinya dikuasai oleh kasih Tuhan. Bahkan Daud juga melarang anak buahnya untuk menyerang Saul. Dan Daud membiarkan Saul hidup serta berkata, biarlah Tuhan yang bertindak. Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan menghormati Tuhan dalam setiap tindakannya. Dan dalam ayat renungan hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tampaklah bagaimana Daud tidak membunuh Saul. Itu adalah karena Daud merasa pembalasan bukanlah haknya. Hanya Allah lah yang berhak untuk melakukan tindakan apapun terhadap Saul atas apa yang dilakukannya terhadap Daud. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, cara Tuhan melampaui pikiran manusia. Tuhan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya ditindas, atau bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil. Datanglah kepada Tuhan ketika kita disakiti. Mohon hikmat-Nya agar kita tidak terjerat di dalam membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sama seperti Daud yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kejahatan dia balas dengan kebaikan dan kasih. Dan percayalah, Tuhan punya cara dan waktu sendiri untuk menolong kita. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku,
akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Biarlah Allah yang bertindak atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan, untuk tidak melakukan pembalasan terhadap orang yang membuat jahat atau bahkan menyakiti kami. Melainkan biarlah kami mengasihi dan mengampuni, serta menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertindak. Amin.